Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan kembali kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan sama-sama mengucapkan salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu langsung saja kita akan membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam Amsal 29 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saya mengambil kutipan dari pembacaan ini, yaitu tentang menghakimi. Nah, kalau seorang raja dikatakan menghakimi dengan benar, maka itu akan mendatangkan kebaikan untuk kerajaannya, dikatakan kokoh untuk selama-lamanya. Menghakimi, ada penghakiman yang benar, ada penghakiman yang tidak benar. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan melarang kepada kita untuk tidak menghakimi, karena penghakiman manusia seringkali banyak yang tidak benar dan itu menimbulkan sesuatu yang tidak baik bagi orang lain. Nah, dengan demikian saya mengambil tema tentang menghakimi ini. Mari kita akan sama-sama belajar. Menghakimi ini adalah sikap yang sangat sulit diterima seseorang, adalah ketika ada seseorang yang melakukan sebuah kesalahan, kemudian orang lain menghakiminya, maka hal ini bisa mendatangkan luka, bisa mendatangkan rasa sakit hati atau rasa tidak enak bagi orang yang mendengarkannya. Kenapa? Orang yang menghakimi bisa menimbulkan rasa sakit hati atau rasa tidak enak bagi orang yang mendengarkannya tanpa bertanya, karena tanpa bertanya apa sebabnya melakukan kesalahan, mengapa bisa melakukan kesalahan, dan lain sebagainya, tanpa mengkomunikasikan dengan baik, tetapi selalu atau dengan secara langsung menghujaninya dengan kata-kata yang penuh dengan penghakiman. Kita akan melihat ciri orang yang suka menghakimi adalah misalnya suka menilai orang dari penampilannya saja. Oh, orangnya baik, padahal mungkin belum kenal dengan orangnya. Atau sebaliknya, oh dia orangnya jahat, dia orangnya tidak baik, karena melihat dari sisi penampilannya saja. Tentu saja ini adalah sebuah penilaian atau penghakiman yang salah, karena belum kenal orangnya atau belum mendalami sifat-sifat orangnya, kita langsung menilai hanya berdasarkan apa yang kita lihat. Kemudian orang yang suka menghakimi biasanya juga suka membicarakan atau istilahnya suka menggosip dan lain sebagainya. Atau juga orang yang menghakimi itu menilai orang hanya dari opini seorang teman, opini orang lain, sehingga belum melihat sendiri atau tidak mengetahuinya dengan sendiri, tetapi berdasarkan berita atau cerita menurut teman saya, menurut tetangga saya, kita bisa menjadi menghakimi orang-orang yang kita anggap salah atau tidak benar menurut pemandangannya kita. Dan juga ciri orang yang suka menghakimi, dia suka mengingat kesalahan orang lain, apalagi kesalahan masa lalu. Kesalahan-kesalahan itu sulit untuk dilupakan, dia selalu mengingat kesalahan atau kekurangan orang lain, kekurangan teman atau kesalahan teman dan lain sebagainya. Semua yang dilakukan adalah menilai orang lain menurut pemikirannya sendiri. Mari kita belajar dari pembahasan kita tentang menghakimi ini, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terlalu cepat menilai atau terlalu cepat menghakimi orang lain, padahal ketika kita mendengar berita atau mungkin melalui cerita orang, itu belum tentu kebenarannya. Dalam Matius 7 ayat 1 di sana firman Tuhan juga berkata, jangan kamu menghakimi. Mengapa firman Tuhan memberikan sebuah penjelasan jangan kamu menghakimi? Karena alasannya kita tidak boleh menghakimi tetap di dalam Matius 7 ayat 1 di situ, di pembacaan selanjutnya di bagian B adalah
supaya kita juga tidak dihakimi. Bapak Ibu, biasanya yang sering kali terjadi kalau kita sering menilai orang lain, sering menghakimi orang lain, sering menilai kesalahan-kesalahan atau kekurangan orang lain, maka kita pun juga akan dinilai orang lain. Maka kita pun juga akan dihakimi oleh orang lain. Karena penghakiman yang kita lakukan akan berbalik kepada kita. Itu di dalam ayat yang kedua ya, Matius 7 ayat yang kedua. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur akan berbalik diukurkan kepada kita. Bukankah kita sering mendengar, wah dia suka menilai yang jelek tentang orang lain, dia tidak melihat dirinya sendiri, dia juga sering melakukan itu dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau kita mengurangi penilaian kita terhadap orang lain, dalam artian penilaian yang buruk ya Bapak Ibu, maka itu juga sama artinya sebenarnya mengurangi penilaian orang lain juga terhadap kita. Karena terdapat banyak kesalahan di dalam orang yang banyak berkata-kata. Semakin kita sering mengomentari atau mengatakan hal yang buruk, kekurangan-kekurangan orang lain, maka itu juga memberikan celah orang lain bisa mengomentari kita. Orang lain juga bisa memberikan penghakiman-penghakiman kepada kita. Firman Tuhan dikatakan ukuran yang kita pakai untuk mengukur itu akan berbalik ditimpakan kepada kita. Tips untuk tidak mudah menghakimi, Bapak Ibu, saya mencatat yang pertama adalah bercermin kepada diri sendiri, mengoreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum menilai orang lain. Dalam Matius 7 ayat selanjutnya di ayat 3 sampai ayat yang keempat, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ini yang seringkali terjadi karena tidak mau belajar menilai diri sendiri atau mengoreksi diri sendiri. Dia lebih sibuk mengoreksi orang lain, lebih sibuk menilai kekurangan-kekurangan atau kesalahan orang lain, sehingga yang dilakukan seperti di dalam Matius 7 ayat 3 dan 4 ini dikatakan, dia berusaha mengeluarkan selumbar atau kotoran di mata saudaranya, tetapi dia tidak menyadari kalau di dalam matanya sendiri dikatakan segede balok kesalahannya atau kekurangannya atau hal-hal yang kita sampaikan kepada orang lain, dia justru lebih banyak melakukannya. Jangan sampai kita seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ini, ingin mengeluarkan selumbar tapi ada balok di mata kita sendiri. Yang kedua, tips untuk tidak mudah menghakimi adalah kita melihat sisi baik orang lain ya, melihat sisi baik orang lain. Tidak ada orang yang selalu melakukan kesalahan atau juga sebaliknya selalu melakukan kebenaran. Tiap-tiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi juga dia pasti pernah melakukan kebenaran. Itu sebabnya tidak selalu juga orang melakukan kebaikan atau tidak selalu orang melakukan kesalahan. Tiap-tiap orang memiliki kekurangan, tiap-tiap orang memiliki kelebihan. Apa yang kita ucapkan itu memberikan dampak. Apa yang kita nilaikan kepada orang itu memberikan pengaruh ya. Dampak kalau seseorang itu menghakimi, jika tanpa tahu kebenarannya akan menimbulkan kepahitan bagi orang yang kita hakimi. Bisa melakukan bisa terjadi pembunuhan karakter karena apa yang kita hakimi kepada orang itu ternyata tidak benar, atau bisa menjadikan orang itu minder, kecil hati, rendah diri dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan dengan kata-kata penghakiman itu tidak mendatangkan perubahan. Karena itu Bapak Ibu, jangan menghakimi, tetapi kita mau mengasihi. Orang yang mengasihi ketika dia memberikan masukan bukan kata-kata penghakiman, tetapi masukan yang bisa membangkitkan, kata-kata yang bisa mengubahkan orang tersebut, memberi masukan dan juga kepedulian. Peduli bukan hanya mengoreksi. Itu sebabnya mari kita belajar
apa yang kita sampaikan kepada orang lain, kita dapat mempertimbangkan terlebih dahulu. Ini adalah bentuk penghakiman atau hanya semata-mata penilaian-penilaian saja, atau yang kita sampaikan ini adalah masukan yang bisa mendatangkan kemajuan bagi orang tersebut. Cara kita menyampaikan ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Hal itu bisa diterima atau tidak diterima tergantung bagaimana kita menyampaikannya. Itu sebabnya mari kita belajar. Matius 7 di ayat yang ke-12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita tidak ingin dihakimi, jangan menghakimi, karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Mari kita percaya Bapak Ibu, setiap teguran firman Tuhan pasti itu akan mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman Tuhan yang kita dengar, kita akan bertumbuh, dan kalau ada sesuatu yang harus diubahkan, kita juga mau berubah supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih buat Bapak Ibu yang dengan setia mendengarkan Renungan 79, dan apabila Bapak Ibu diberkati ingin menyaksikan apa yang Bapak Ibu terima melalui pemberitaan firman Tuhan, atau Bapak Ibu ingin menyampaikan pokok-pokok doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 20088. Mari kita bertumbuh bersama-sama untuk saling mendukung, mendoakan, saling mendorong, dan kita bertumbuh mengarah kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap perkataan-perkataan firman-Mu. Itu akan melatih kami untuk kami menangkap pesan Tuhan yang baik untuk kami melakukannya. Berkati umat-umat-Mu GPDI LSD Magelang ya Bapa, supaya mereka juga belajar peka apa pesan Tuhan yang Kau sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga mereka mengerti kehendaknya Tuhan untuk dilakukan. Umat-umat-Mu GPDI El Shaddai bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus, sebab oleh Dia umat-umat-Mu telah menerima pendamaian. Kami bersyukur buat setiap pemberitaan firman-Mu Bapa, kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.